Selengkapnya, Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Informasi mancanegara di Kompas Pagi, saudara militer Israel mengakui telah menembaki warga Palestina saat antre mencari bantuan logistik di pusat distribusi bantuan di Gaza. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, secara resmi mengakui telah menewaskan sejumlah warga sipil di Palestina di dekat pusat distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza selama beberapa pekan terakhir. Insiden penembakan terjadi untuk mengendalikan kerumunan yang mendekati zona sensitif di sekitar lokasi distribusi. IDF menyatakan korban sipil tidak seharusnya terjadi dan diakui sebagai akibat kesalahan penembakan artileri, bukan penargetan langsung ke warga sipil. Sejak perang berkecamuk, total jumlah korban tewas warga Palestina mencapai 57.000 jiwa. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, tewas dalam serangan Israel. Korban meninggal bersama istri, anak perempuan, dan menantu laki-lakinya. Direktur Rumah Sakit Indonesia dan keluarganya meninggal akibat serangan udara. Al-Sultan mengecam Israel yang menargetkan kediaman mereka. Saudara, Israel menyerang sebuah sekolah di kota Gaza yang menampung orang-orang terlantar dan menewaskan 15 orang. Serangan ini menghantam jalur Gaza pada Rabu malam dan Kamis pagi. Israel menyerang tenda-tenda di zona Muwasi yang luas di mana merupakan tempat warga Palestina terlantar berlindung. Total serangan udara dan penembakan Israel menewaskan 94 warga Palestina di Gaza dalam semalam, termasuk 45 orang yang berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. 5 orang juga tewas saat berada di luar lokasi yang terkait dengan Yayasan Kemanusiaan Gaza. Sementara 40 orang lainnya tewas saat menunggu bantuan di lokasi lain di seluruh jalur Gaza. صحينا على صوت انفجارات. طلعنا لقينا النار شابة في كل الصفوف. نار مش طبيعية. طلعنا نطفي النار لقينا جثث متفحمة، أطفال لا لهم في مقاومة ونسوان لا لهم في مقاومة ولا أي حاجة. إيش ذنبهم ينضربوا هالضرب ويحترقوا هيك؟ Sementara itu, saudara, korban tewas di jalur Gaza telah meningkat menjadi 57.130 jiwa dengan 135.000 lebih terluka sejak putaran terakhir konflik Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober 2023. Israel mengutip penolakan Hamas untuk menerima gencatan senjata berikutnya yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan membebaskan tahanan Israel untuk membenarkan serangan baru terhadap Gaza. Sebanyak 652 orang tewas akibat penembakan dan penyebab lainnya di titik distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza. Sebuah serangan drone Israel menghantam sebuah mobil di jalan raya kota Kaldeh yang berada di selatan ibu kota Lebanon, Beirut. 1 orang dilaporkan tewas dan 3 lainnya terluka. Serangan terjadi di area padat tak jauh dari bandara komersial di Lebanon. Dalam pernyataannya, militer Israel mengklaim telah menargetkan seorang penyabot yang terlibat penyelundupan senjata dan rencana teror atas nama pasukan Quds Iran. Namun, identitas korban yang tewas belum dipastikan sebagai sasaran utama. Meski perjanjian gencatan senjata yang ditengahi Amerika telah disepakati sejak November lalu, militer Israel terus melancarkan serangan udara ke Lebanon. Serangan diarahkan ke tokoh atau fasilitas Hizbullah serta kelompok militan lain yang dituding mengancam Israel. Sementara itu, saudara, Hizbullah baru mengklaim 1 serangan balasan melintasi perbatasan
sejak gencatan senjata diberlakukan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya 250 orang tewas dan lebih dari 600 orang terluka dalam serangan Israel di Lebanon sejak akhir November hingga Juni. Ratusan ribu warga Afghanistan dideportasi dari Iran termasuk keluarga dan anak-anak dalam kondisi sangat rentan. Lonjakan deportasi warga Afghanistan dari Iran ke perbatasan Islam Kola Herat mencapai lebih dari 256 ribu orang selama bulan Juni 2025, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya yang didominasi pria lajang. Kali ini sebagian besar yang dideportasi adalah keluarga, termasuk anak-anak. Lebih dari 5.000 diantaranya dipulangkan tanpa pendamping. Mereka tiba dalam kondisi sangat rentan, tanpa cukup bekal, tempat tinggal, maupun akses makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Situasi ini dipandang sebagai darurat kemanusiaan yang mengancam stabilitas dan pemulihan di wilayah perbatasan Afghanistan. UNICEF bersama pemerintah dan mitra turut meningkatkan layanan perlindungan anak serta penanganan gizi, kesehatan, pendidikan, dan kebersihan. We've received close to 30,000 individuals returning from Iran into Afghanistan. This number is beyond our capacity. This number is beyond our preparedness planning. 25% of all returns are children, and these are children that need our support. But more importantly for us is the proportion of unaccompanied and separated children in the midst. Since January this year, UNICEF has provided support to close to 4,000 unaccompanied children, and only today we are able to record around 47 unaccompanied children or separated minors in this reception center who are now being moved into the transit center where there will be further documentation, family tracing, and hopefully eventually reunification. Sorotan lainnya, militer Ukraina melaksanakan prosesi pemakaman salah satu pilot terbaik mereka yang tewas dalam misi tempur melawan serangan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan Wakil Kepala Angkatan Laut Rusia, Mikhail Gudkov, tewas dalam pertempuran di wilayah Kursk. Serangan yang menewaskan Gudkov terjadi di distrik perbatasan Korenevo, wilayah Kursk yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Gudkov sebagai pejabat tinggi militer Rusia diketahui tengah berada di pos komando saat serangan Ukraina dilancarkan. Gudkov diangkat sebagai Wakil Kepala Angkatan Laut Rusia pada bulan Maret. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Komandan Brigade Marinir yang ditempatkan di wilayah Primorsky Timur jauh yang bertempur di Ukraina. Informasi lainnya, insiden penembakan di Chicago, Amerika Serikat terjadi dan menewaskan 4 orang akibat luka tembak dan juga 14 lainnya dirawat di rumah sakit. Penembakan ini terjadi pada Rabu malam di kawasan River North, Chicago, dan beberapa media melaporkan kejadian ini terjadi di luar sebuah restoran dan lounge yang menyelenggarakan pesta peluncuran album seorang rapper. Polisi mengatakan seseorang melepaskan tembakan ke arah kerumunan yang berdiri di luar dan kendaraan tersebut langsung melaju pergi. Informasi mancanegara lainnya akan hadir di Kompas Pagi. 2 rumah bertingkat rata dengan tanah usai longsor menerjang desa Pingliu di wilayah otonom Chuang, Guangxi, Tiongkok Selatan.